Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raffi Saputra dari Prodi S1 ARS Tikes Yogyakarta. Di sini saya akan berbicara tentang kesehatan. Apakah teman-teman sudah melakukan upaya untuk menjaga kesehatan? Nah, kebetulan di sini saya akan memberikan sebuah informasi mengenai penyakit demam tifoid. Apa sih demam tifoid itu? Nah, di sini saya akan membahas penyakit tersebut. Yang pertama yaitu mengenai penjelasan demam tifoid. Yang kedua yaitu mengenai gejalanya. Yang ketiga, cara pencegahannya. Dan yang keempat yaitu cara pengobatannya. Kita mulai dari yang pertama. Demam tifoid atau tipes adalah salah satu penyakit akibat infeksi bakteri Salmonella typhi. Kejadiannya pun bisa terjadi sepanjang tahun dan tidak dipengaruhi oleh musim. Penyakit ini sampai sekarang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat khususnya di negara yang sedang berkembang. Penyebaran penyakit demam tifoid disebabkan oleh bakteri melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Selain itu, penularan bakteri tersebut juga disebabkan oleh karir kronis yang mengontaminasi benda ataupun makanan. Kemudian makanan yang sudah terpapar itu dikonsumsi oleh orang lain. Maka penyakit ini dapat menginfeksi orang tersebut. Di Indonesia sudah lebih sebanyak 51 sampai 148 dari 100.000 penduduk per tahun dilaporkan terkena penyakit demam tifoid tersebut. Yang kedua, penderita yang mengalami demam tifoid pada awalnya tidak akan memberikan keluhan atau gejala yang pasti selama 7-14 hari. Namun, setelah itu, gejala yang dialami oleh penderita dapat bervariasi atau berbeda di setiap individual. Gejala awal yang bisa dialami oleh penderita, yang pertama demam yang setiap harinya semakin tinggi hingga mencapai 39-40 derajat Celcius. Tubuh merasa pegal, lemah, dan lelah. Sakit perut, sakit kepala, batuk kering, nyeri otot, nafsu makan menurun, penurunan berat badan, diare atau sembelit, muncul ruam atau bintik-bintik merah pada kulit. Jika tidak ditangani, tipes dapat menimbulkan beberapa gejala seperti penurunan tingkat kesadaran, tampak gelisah, linglung, dan halusinasi. Juga bisa muntah, mual, atau feses berwarna hitam akibat terjadi pendarahan pada saluran cerna. Yang ketiga, salah satu upaya pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit ini adalah dengan mencuci tangan dengan rutin setelah melakukan kegiatan. Usahakan kita hindari kontak dekat dengan orang yang sedang sakit, karena untuk mengantisipasi terjadinya risiko penularan penyakit tersebut. Makanan dan minuman bisa menjadi salah satu media penyebab penularan. Maka usahakan selalu makan dan minum yang telah terjaga kebersihannya. Upaya untuk mencegah penyakit tipes, kita bisa melakukan vaksin tifoid yang dapat dilakukan jika memang diperlukan atau berisiko tinggi tertular penyakit ini dengan mengkonsultasikan dahulu dengan dokter. Yang keempat yaitu pengobatannya bisa dengan menggunakan obat antibiotik yang harus dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter guna mencegah resistensi bakteri terhadap antibiotik. Selain menggunakan antibiotik, penderita demam tifoid juga dapat melakukan beberapa tindakan berikut untuk mempercepat pemulihan, seperti perbanyak istirahat, perbanyak minum air putih, makan dengan teratur, serta terapkan kebersihan diri yang baik, seperti rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air yang mengalir untuk mencegah penularan. Jika tipes menyebabkan penderita mengalami diare atau muntah hebat, penderita mungkin memerlukan infus. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan mengenai demam tifoid. Akibat infeksi bakteri Salmonella typhi, penyakit ini sampai sekarang masih menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat yang disebabkan oleh bakteri.
Penderita yang mengalami demam tifoid pasti akan memberikan keluhan seperti demam, sakit kepala, dan nafsu makan menurun. Untuk mencegah penyakit ini, kita bisa melakukan dengan mencuci tangan dengan rutin. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang yang sedang sakit. Pengobatannya pun bisa menggunakan obat antibiotik serta pemberian obat penurun panas seperti paracetamol dan juga perbanyak istirahat. Maka dari itu marilah kita jaga kesehatan dengan pola hidup bersih. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.